Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pembuktian teorema berkaitan dengan garis dan sudut. Sebelum kita bahas materi ini, saya ingatkan kembali, silahkan lihat video-video saya sebelumnya, materi-materi berkaitan dengan langkah-langkah pembuktian teorema, kemudian juga ada beberapa definisi dan postulat berkaitan dengan garis dan sudut yang tentu akan sangat bermanfaat untuk membuktikan sebuah teorema, khususnya dalam pembuktian teorema berkaitan dengan garis dan sudut. Oke, kita lihat beberapa dalil yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 8 dalil atau teorema yang saya ambil dari bukunya Ahsanul In'am yang berjudul Pengantar Geometri. Dari ke-8 dalil ini saya tidak akan bahas atau buktikan semua karena sudah ada dalam buku tersebut, tetapi yang saya kasih tanda merah yang akan saya bahas pembuktiannya. Oke, kita lihat dalil keempat itu berbunyi, jika dua sudut komplement pada sudut yang sama maka kedua sudut itu kongruen. Oke, kita lihat. Langkah pertama dalam pembuktian seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya adalah pastikan teorema tersebut sudah dalam bentuk implikasi. Kita lihat di sini, ini sudah dalam bentuk implikasi, ada jika, ya, ada maka. Oke, berikutnya adalah buat ilustrasi atau buat gambarnya supaya teorema ini jelas, ya, supaya teorema ini jelas. Kalau kita lihat dari redaksi teoremanya, jika dua sudut komplement pada sudut yang sama, berarti ada dua sudut yang komplement pada sudut yang sama. Berarti total ada berapa sudut? Ada tiga sudut. Misalnya saya buat ini sudutnya, ya, ini misalnya sudut A, ya, ini misalnya sudut A. Kemudian saya buat lagi, misalnya saya buat lagi ini sudut B, ya. Kemudian misalnya saya bikin yang ke sini, ini sudut C. Jadi ada tiga sudut semuanya, di mana dua sudut berkomplement pada sudut yang sama. Jadi kalau dari sini diketahui bahwa sudut B, ya, komplement dengan sudut A, gitu ya. Kemudian sudut C ini komplement dengan sudut A, karena tadi redaksinya dua sudut komplement terhadap sudut yang sama, ya, terhadap sudut yang sama. Maka sudut yang sama itu adalah ini, sudut A nya, ya. Oke, maka yang akan dibuktikan adalah buktikan bahwa sudut B kongruen dengan sudut C. Nah, ini akan buktikan. Oke, kita langsung saja ke pembuktian, ya, ke pembuktian. Oke, ada dua kolom seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada kolom pernyataan, ada kolom alasan, ya. Oke, yang pertama berarti kita tuliskan yang diketahui adalah sudut B komplement dengan sudut A. Ini alasannya diketahui. Yang kedua adalah kita bisa mendefinisikan sudut komplement ini. Definisinya kita tahu bahwa berarti ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut A itu sama dengan 90 derajat. Oke, ini berarti definisi, oke, sudut komplement, ya. Oke, kemudian
Yang ketiga, setelah kita definisikan, kita bisa menuliskan begini: ukuran sudut B sama dengan 90 derajat dikurangi ukuran sudut A. Ini pakai sifat pengurangan. Oke. Kemudian yang keempat, nah, setelah ini kita tuliskan lagi diketahui yang berikutnya, yaitu sudut C komplement ya dengan sudut A ini diketahui. Kemudian yang kelima, kita gunakan cara seperti yang 2 dan 3, berarti ini ukuran sudut C ditambah ukuran sudut A sama dengan 90 derajat. Ini alasannya berarti sama ya, sama dengan nomor 2. Yang nomor 6 kita bisa buat ukuran sudut C sama dengan 90 derajat dikurangi ukuran sudut A ya. Ini berarti sama dengan nomor 3 ya. Oke. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan sifat transitif, yaitu bahwa ukuran sudut B itu sama dengan ukuran sudut C. Ini transitif ya, transitif dari nomor berapa? Nomor 3 dan 6 ya, nomor 3 dan 6. Kemudian yang ke-8 adalah kita bisa mengatakan sudut B kongruen dengan sudut C. Ini menggunakan definisi kongruensi sudut. Nah, sehingga terbukti ya, kita menggunakan definisi kongruensi sudut. Oke, kita lihat pembuktian dalil 6. Dalil 6 itu berisi dua sudut berkomplement pada dua sudut yang kongruen. Kalau tadi dua sudut berkomplement pada sudut yang sama, sekarang dua sudut berkomplement pada dua sudut yang kongruen. Oke, kita coba buat ilustrasinya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Misalnya ini ada sudut, ini misalnya ada A, B, C. Kemudian ini ada garis ya, ini berarti ini misalnya ini D ya, ini yang berkomplement. Kemudian ada lagi misalnya ini P, Q, R. Nah, ini kita ada S, ini juga sama, ada sudut yang saling berkomplement. Nah, dari sini kita bisa menuliskan apa yang diketahui ya. Berarti diketahuinya sudut A, B, D itu komplement dengan sudut C, B, D ya. C, B, D. Kemudian diketahui pula bahwa sudut PQS ya, PQS itu komplement dengan sudut RQS ya, RQS. Oke, kemudian diketahui ada dua sudut yang kongruen. Berarti sudut yang kongruen misalnya kita ambil yang sudut C BD itu kongruen dengan sudut RQS ya, RQS. Maka yang akan kita buktikan adalah sudut A BD itu kongruen dengan sudut PQS. Oke, kita lihat buktinya. Oke,
Ada dua kolom seperti biasa, ini pernyataan ya, di sini alasan. Oke, yang pertama kita tulis yang diketahui bahwa ada sudut ABD itu komplement dengan sudut CBD. CBD ini diketahui. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan definisi komplement bahwa ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut CBD sama dengan 90 derajat. Ini definisi sudut komplement ya. Komplement. Yang ketiga, kita bisa menggunakan sifat pengurangan ya, seperti yang tadi kita lakukan pada pembuktian teorema 4 ya. Sudut ABD sama dengan 90 derajat kurangi sudut CBD. Ini sifat pengurangan ya. Kemudian yang keempat, kita lakukan hal yang sama untuk sudut PQS komplement sudut RQS, ini diketahui ya. Kemudian yang kelima, berarti ukuran sudut PQS ditambah ukuran sudut R ya, ini RQS sama dengan 90 derajat. Ini sama ya dengan nomor 2. Yang keenam, kita gunakan sifat pengurangan ukuran sudut PQS sama dengan 90 derajat kurangi ukuran sudut RQS. Ini sama dengan nomor 3 ya. Oke, untuk nanti kalau mengerjakan silakan ditulis dengan lengkap dan jelas ya. Oke, nomor 7 berarti kita lihat masih ada yang diketahui, yaitu sudut CBD kongruen dengan sudut RQS, ini diketahui ya. Kemudian nomor 8, kita bisa mendefinisikan yang nomor 7 ini menjadi ukuran sudut CBD sama dengan ukuran sudut RQS menggunakan definisi kongruensi sudut ya. Sudut. Kemudian yang nomor 9, kita bisa lakukan substitusi, yaitu ukuran sudut PQS ya, sama dengan 90 derajat dikurangi dengan ukuran sudut RQS itu sama dengan CBD ya, CBD ya. Kita lihat di sini ya, lihat di nomor 6, kemudian lihat juga di nomor 8 ya. Oke, ini menggunakan substitusi ya, substitusi dari nomor 6 dan 8. Oke, kemudian nomor 10, ukuran sudut ABD sama dengan ukuran sudut PQS. Ini menggunakan sifat transitif ya, dari 3 dan 9. Oke, jadi nanti ketika mengerjakan soal seperti ini, tuliskan ya kalau transitif dari nomor berapa, karena ketika jawabannya banyak nanti akan kesulitan saya untuk mengoreksinya. Oke, kemudian nomor 9, nomor 11 yang terakhir adalah kita bisa mengatakan bahwa sudut ABD itu kongruen dengan sudut PQS, itu menggunakan definisi kongruensi sudut ya.
karena ukuran sudutnya sudah sama maka kita bisa katakan kongruen. Maka terbukti dalil 6. Oke, kita lihat lagi dalil 8A ya. Kita lihat dalil 8A. Dalil 8A saya kira sederhana. Kita lihat isinya, jika dua ruas garis kongruen dengan dua ruas garis yang kongruen, maka kedua ruas garis yang pertama kongruen. Oke, coba saya ilustrasikan dalil ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ya, misalnya ini A, B, C, D ya. Kemudian dari ilustrasi ini kita bisa menuliskan yang diketahui bahwa AB itu kongruen dengan AD ya, misalnya AB kongruen dengan AD, kemudian BC ya, BC kongruen dengan CD ya, BC kongruen dengan CD, kemudian AD kongruen dengan CD ya, ini dua garis yang kongruen. Oke, yang ini maksudnya ya, dua garis yang kongruen. Kemudian yang akan dibuktikan adalah AB itu kongruen dengan BC. Yang akan dibuktikan adalah bahwa AB kongruen dengan BC. Kita lihat buktinya. Bukti ini ada pernyataan ya. Ini alasan. Jadi yang pertama kita bisa menuliskan yang diketahui bahwa AB kongruen dengan AD ya. Ini diketahui. Yang kedua adalah diketahui bahwa AD kongruen dengan CD, ini diketahui ya. Kemudian dari nomor 3 kita lihat di sini ada unsur AD, di sini juga ada unsur AD, maka kita bisa menuliskan bahwa AB itu kongruen dengan CD menggunakan sifat transitif ya. Transitif. Kemudian nomor 4 diketahui pula bahwa BC kongruen dengan AD ya, kongruen dengan AD. Ini diketahui ya. Maka nomor 5 kita lihat di sini diketahui bahwa BC kongruen, bahwa AB kongruen AD ya. AB kongruen AD sudah, AD kongruen CD sudah, BC kongruen CD maksudnya ya, kongruen CD. Maka di sini ada unsur yang sama CD, maka kita bisa katakan bahwa AB itu kongruen BC menggunakan sifat transitif. Maka terbukti ya. Ini pembuktian dalil 8A. Coba kita lihat pembuktian dalil 8B. Saya kira hampir mirip dengan 8A. Kalau tadi itu garis, sekarang sudut. Maka kita bisa ilustrasikan dalil ini seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, misalnya ini A, B, C, D. Di sini sudut 2, 3 misalnya, di sini 1, di sini 4 ya, ini 4. Maka diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2, kemudian sudut 4 kongruen dengan sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Buktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Oke, lihat buktinya ya. Oke. Yang pertama diketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2 ya. Yang kedua diketahui bahwa sudut 2 kongruen dengan sudut
3 ya. Oke. Nomor 3 kita bisa gunakan sifat transitif juga ya. Ini ada sudut 2, ada sudut 2, berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Ini sifat transitif ya. Yang keempat, kita bisa nuliskan yang diketahui berikutnya bahwa sudut 4 kongruen dengan sudut 3. Ini ada sama 3-nya, maka ini diketahui ya. Maka nomor 5 adalah sudut 1 kongruen dengan sudut 4, terbukti. Nah, itulah 4 pembuktian teorema ya, dan untuk pembuktian teorema yang lain silakan dilihat di bukunya, dipelajari, dan jika ada yang masih belum mengerti dan ingin ditanyakan silakan ditanyakan di kelasnya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.